Apa Indonesia iki kurang syariat? Pengajian wong sakmene mbane Pak Polisi melu teko diijini ra dilarang. Nggih napa mboten? Ulama-ulama diajeni. Ala ulama ditembaki, ulama sing ndi? Kriminalisasi ulama engko dhisik. Lah ana ulama berbuat jelek kemudian ditangkap, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi itu proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nggih napa mboten? Habib gak dihormati sing kandha sapa? Wallah, kula takdiman wa ikraman. Kula hormat kali Habib Lutfi. Kula hormat karo Habib Syekh. Mbok Habib Rizik sekalipun selaku duriannya Rasulullah saya hormat. Tapi soal isi ceramahnya belum tentu saya taat kepada beliau. Tapi soal hormatnya harus hormat. Loh, kenapa pecah? Jadi katanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika di penjara itu ngobrol sama Habib Rizik, dan akhirnya bisa diyakinkan supaya Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam, cukup negara berdasar Pancasila. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Maka saya pengen menyerukan malam hari ini kerukunan bangsa Indonesia, apapun partainya, apapun pilihannya, apapun ormasnya, apapun harokahnya, insya Allah Indonesia diberikan kemudahan oleh Allah untuk hidup rukun. Amin. Indonesia kuwi Pak, umpama ra rukun kuwi sing dinteni karo para-para penjajah. Mereka itu menjajah Indonesia tidak dengan agresi militer. Coba dilihat negara-negara Timur Tengah dijajah dengan agresi militer. Irak, Suriah, Yaman dibom. Mereka nggak berani ngebom Indonesia. Napa? Mergo wong Indonesia niku sudah terbukti 350 tahun dijajah, mereka menggunakan alat-alat perang hebat. Wong Indonesia nggo bambu runcing iso menang. Maka mereka hari ini tidak menjajah Indonesia dengan agresi militer. Soalnya Indonesia niku lak perang ragate larang. Nggo tank teko parkir. Kebelet nguyuh WC bayar 2.000. Nembe tentarane arep istirahat bakule liwat cang goreng cang godhog cangkemmu. Alah wis ra dadi. Larang. Maka cara menjajah mereka apa? Soal ideologi, soal kerukunan. Mila mbiyen NU Muhammadiyah gelut rampung, muncul meneh MTA, muncul meneh nopo? Iki Indonesia wis apik nganggo Pancasila, muncul istilah NKRI bersyariah. Opo kuwi aku ngono? Apa Indonesia iki kurang syariat? Pengajian wong sakmene mbane Pak Polisi melu teko diijini ra dilarang. Nggih napa mboten? Ulama-ulama diajeni. Ala ulama ditembaki, ulama sing ndi? Kriminalisasi ulama engko dhisik. Lah ana ulama berbuat jelek kemudian ditangkap, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi itu proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nggih napa mboten? Habib gak dihormati sing kandha sapa? Wallah, kula takdiman wa ikraman. Kula hormat kali Habib Lutfi. Kula hormat karo Habib Syekh. Mbok Habib Rizik sekalipun selaku duriannya Rasulullah saya hormat. Tapi soal isi ceramahnya belum tentu saya taat kepada beliau. Tapi soal hormatnya harus hormat. Loh, kula wani ngomong ngono soalnya kula ngerti kaidahe. Al hurmatu khairum minat ta'ah. Awakmu ra kena le senajan to ora setuju kalau Habib Rizik. Niku kalau memang duriannya Rasulullah Habib Rizik niku, berarti awake dhewe kudu hormat walaupun tidak harus taat. Apa meneh sapa sing kandha saiki Habib-habib ra dihormati? Ka hormati kabeh. Sapa sing kandha ki ra dihormati? Indonesia dimulyake kok ngopo?
Sing jenenge kriminalisasi ulama niku ngundang kiai pengajian mulih ra diamplopi. Kuwi kriminalisasi. Iso dilaporke teng Polres, itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apa meneh ana Wakapolres teko ora nambahi sangu, kuwi beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Aso wae kok. Sanggup untuk rukun? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ping 3 langsung lanjut mahalul qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad. Perlu disampaikan bahwa ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu ada tambahannya. Apa? Perlu ditambahi apa? Dalam masalah berpolitik, bernegara, kita mengikuti pendapat para ulama yang sudah mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan kita mengakui negara kita ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aswaja an-nahdiyah menurut saya. Apa perlu? Perlu. Apalagi seperti keadaan yang saya sampaikan tadi. Sebagai selian sedikit, tadi saya ngobrol dengan, saya lupa namanya, cerita mengenai apa itu organisasi namanya Jamaah Ansorit Tauhid, kemudian pecah menjadi Jamaah Ansorus Syariah dan Ansorut Daulah. Loh, kenapa pecah? Jadi katanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika di penjara itu ngobrol sama Habib Rizik, dan akhirnya bisa diyakinkan supaya Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam, cukup negara berdasar Pancasila. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Nah, saya punya cerita ini. Tahun 2007 mungkin, sekitar itulah, Ustadz Abu ke Tebuireng ngobrol, terus ya silaturahim lah. Terus saya diundang ke pengajiannya di Sragen. Saya datang sore, nginep di Solo, kemudian malamnya ke rumah beliau di Ngeruki, besoknya itu ke Sragen. Nah, itu Ustadz Abu menceritakan apa cita-citanya, mendirikan negara berdasar Islam. Nah, giliran saya, ya saya sampaikan sebetulnya yang diperjuangkan oleh Ustadz Abu dan itu namanya masih Majelis Mujahidin Indonesia, MMI, itu sudah diperjuangkan oleh NU, oleh Partai Masyumi, PSII dan Perti tahun 45 sampai tahun 84. NU sudah berjuang tetapi tidak bisa. Nah, kita kemudian para ulama memutuskan sebetulnya Pancasila itu sudah, kalau tidak semuanya ya 90 sekian persen itu sesuai dengan Islam. Jadi tidak perlu lagi membuat negara Islam. Itu kan kemasan. Apa kalau kemasan itu ya? Bungkus
kalau bahasa Inggrisnya packaging. Jadi bungkusnya namanya negara Islam, yang satu lagi bungkusnya namanya negara Pancasila. Yang penting kan isinya seperti apa. Nah itu yang diperjuangkan oleh NU yang saya sampaikan tadi, perlu menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Menurut saya itu perlu disampaikan.